Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali anak-anak Ibu. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu. Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau presensi terlebih dahulu. Sepertinya anak-anak Ibu masuk semua ya ini. Ada Mbak Imrorul, ada Mbak Kiki, Mbak Naimina, Mbak Nomi, Mbak Ika, Mbak Zahra, Mbak Inka. Mbak Inka bisa on cam nggak Mbak Inka? Kemudian Iya, Bu. Bentar. ya, silahkan. Ada Mas Hafid, ada Mbak Ika Uswatun, dan Ika Wulandari. Ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ketua kelasnya siapa ya? Mbak Zahra silahkan memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Nah, siang-siang kayak gini gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Masih lancar nggak nih puasanya? Ya, Alhamdulillah masih. Bu. alhamdulillah. Nggak boleh bolong-bolong ya. Walaupun kita puasa, kita nggak boleh lemes, nggak boleh lesu. Kita harus semangat buat belajar kimia hari ini. Nah, buat ngecek semangat kalian, kita mau yel-yel terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak sih yel-yel kita? Nah, kalau Ibu bilang kimia, jawabnya mudah, asyik, menyenangkan. Nah, semuanya bisa on mic ya. Kita yel-yel terlebih dahulu. Yuk, on mic yuk. Nah, Ibu mulai ya. Kimia, mudah, Asyik. menyenangkan. Ya, mantap sekali anak-anak Ibu. Nah, udah semangat nih ya untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, kemarin kita kan udah melaksanakan ulangan harian nih mengenai materi reaksi redoks dan elektrolisis. Nah, sesuai janji Ibu yaitu siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi akan mendapatkan reward dari Ibu. Nah, ada yang tahu nggak nih rewardnya apa? Atau ada yang mau request nih, mau apa rewardnya? Nah, jadi rewardnya itu sesuatu yang bisa bermanfaat buat kalian. Rewardnya itu pulsa senilai 20.000. Lumayan kan tuh, bisa buat nonton drakor 2 episode. Tapi nggak boleh ya, pulsanya tuh buat hal yang bermanfaat. Misalnya cari materi atau cari video-video pembelajaran. Nah, anak yang mendapatkan nilai paling bagus kali ini yaitu nilainya ada 98. Wah, mantap sekali. Kurang 2 jadi 100 ya. Yang mendapatkan nilai 98 siapa ya? Ada yang bisa nebak nggak? Pasti aku nih yang dapat nilai 98. Jadi, yang mendapatkan 98 pada ulangan harian kita kemarin yaitu Mbak Nabil. Nah, selamat Mbak Nabil mendapatkan nilai 98. Yeay. Nanti Mbak Nabil bisa WA Ibu ya, mengirimkan nomor yang aktif untuk mengirimkan pulsanya. Nanti Ibu langsung kirimin. Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan reward, bisa belajar sama Mbak Nabil.
Nah, nanti bisa sharing-sharing nih, gimana sih Mbak Nabil bisa dapat nilai 98, cara belajarnya gimana ya? Nah, nanti Mbak Nabil bisa ngajarin teman-temannya ya. Untuk ulangan-ulangan harian selanjutnya, Ibu akan tetap kasih reward. Jadi, tetap semangat biar bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini mengenai korosi. Nah, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ibu, slideshow. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai korosi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan definisi dari korosi serta mengetahui proses terjadinya korosi pada besi. Kemudian, yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan korosi? Nah, untuk menambah pemahaman kita, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, bisa dilihat ya teman-teman videonya. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu. Sebentar, apakah suaranya terdengar anak-anak? Terdengar. Ibu lanjutkan ya. Dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan, reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Nah, mantap sekali bukan videonya? Nah, setelah kita melihat video tadi, udah tahu belum nih apa yang dimaksud dengan korosi? Menurut saya, korosi itu perkaratan pada besi, Bu. Ya, mantap sekali Mbak Zahra. Nah, menurut Mbak Zahra itu korosi adalah perkaratan pada besi. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang bisa menambahkan?
Izin menambahkan, Ibu. Ya, silahkan Mbak Iim. Perkaratan pada besi yang diakibatkan oleh oksigen dan air, Bu. Iya, 100 buat Mbak Iim. Jadi, kalau teman-teman tahu, korosi itu sama artinya dengan perkaratan. Nah, Ibu izin share screen lagi ya. Nah, definisi besi itu yaitu kerusakan logam akibat reaksi kimia, yaitu redoks antara logam dengan berbagai zat di sekitarnya, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, kalau ditinjau dari segi kimianya, ada yang bisa menjelaskan nggak beberapa contoh dari proses perkaratan ini? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan Mbak Naomi. Contohnya peristiwa ini yaitu peristiwa perkaratan atau korosi pada paku, Bu. Iya, mantap sekali Mbak Naomi. Nah, biasanya paku itu kalau dibiarkan saja bisa berkarat ya. Nah, ada contoh lain nggak? Apakah ada yang bisa menjelaskan contoh lain selain perkaratan pada paku? Ayo teman-teman. Nah, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ya. Jadi, contoh korosi itu perkaratan pada besi atau paku. Nah, proses korosi ini terjadi akan menghasilkan zat baru. Nah, kalau di besi itu, zat barunya berupa Fe2O3 atau yang disebut dengan karat. Nah, untuk contoh lainnya yaitu perubahan warna pada sendok yang lama-lama menjadi kecoklatan. Nah, kalau anak-anak itu punya peralatan makanan ya, misalnya terbuat dari perak atau logam, nah itu lama-kelamaan kalau dipakai akan berubah menjadi kecoklatan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari logam yang mengalami korosi. Nah, kembali ke definisi korosi, yaitu kerusakan logam akibat reaksi redoks. Nah, ada yang masih ingat nggak sih reaksi redoks itu reaksi yang mengalami apa? Mengalami reaksi apa dan apa? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, silakan Ika. Jadi reaksi redoks itu mengalami reaksi oksidasi dan juga reduksi, Bu. Ya, mantap sekali Mbak Ika. Jadi, reaksi redoks itu mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Aduh, tulisannya Ibu jelek sekali ya. Maafkan anak-anak. Nah, pada reaksi redoks ini kan mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi tentu saja itu logam. Nah, logam ini mengalami oksidasi. Logam ya. Nah, kemudian zat atau senyawa yang mengalami reduksi, ada yang tahu apa? Nah, zat yang mengalami reduksi yaitu air atau O2. Air atau O2. Nah, dalam hal ini, logam teroksidasi dalam elektrokimia berperan sebagai apa? Ada yang masih ingat nggak kalau oksidasi itu mengalami berperan sebagai apa logamnya? Anoda atau katoda ya? Anoda, Ibu, kayaknya. Ya, benar sekali Mbak Nabil. Jadi logam ini berperan sebagai anoda, sedangkan pada air atau O2 ini akan berperan sebagai katoda.
Nah, jadi anak-anak, setiap peristiwa di lingkungan kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya kimia. Nah, bahkan proses perkaratan pun dapat dijelaskan dengan ilmu kimia. Masya Allah sekali, bukan? Nah, selanjutnya Ibu akan membahas secara khusus mengenai proses korosi pada besi. Nah, Ibu lanjutkan ya. Nah, proses korosi pada besi ini, besi kan dilambangkan Fe. Nah, Fe tadi mengalami oksidasi. Nah, dan berperan sebagai anoda. Sedangkan pada O2 ini mengalami reduksi dan berperan sebagai katoda. Nah, untuk reaksinya akan kita bahas satu persatu ya. Nah, proses korosi pada besi ini terjadi antara besi atau Fe dan oksigen atau O2. Nah, Fe tadi mengalami oksidasi dan O2 mengalami reduksi. Nah, pada anoda ini mengalami reaksi. Wah, jelek sekali tulisan Ibu. Langsung saja ya. Nah, mantap. Pada anoda ini, Fe kan mengalami oksidasi, berarti melepas 2 elektron. Dengan nilai E0-nya yaitu plus 0,44. Sedangkan pada katoda ini, kan tadi katodanya itu O2, akan mengikat 4 elektron menjadi 4 OH dengan nilai E0 selnya yaitu plus 0,40. Kemudian kita buat persamaan reaksinya, yaitu redoksnya 2Fe plus O2 menjadi 2H2O plus 2H2O menjadi 2Fe2 plus 4 OH- dengan nilai E0 sel yaitu plus 0,84. Nah, kita ketahui bahwa nilai 0 sel itu positif menandakan reaksi tersebut terjadi secara spontan. Nah, ada yang masih ingat nggak sih apa yang dimaksud dengan reaksi spontan? Izin menjawab, Ibu. Ya, Reaksi silakan. spontan. Ya, reaksi spontan itu artinya tidak membutuhkan energi lagi, Ibu. Ya, 100 buat Mbak Iim. Pasti Mbak Iim udah belajar ya. Nah, benar sekali. Jadi karena reaksi korosi ini terjadi secara spontan, makanya besi ini cepat sekali dalam mengalami perkaratan atau mengalami korosi karena tidak membutuhkan energi lain. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya untuk melaksanakan diskusi mengenai sebuah praktikum yang ada dalam video yang Ibu tampilkan selanjutnya. Nah, setelah melihat video nanti, kalian bisa menganalisis nih hasil praktikum yang ada pada video tersebut dan menyimpulkannya. Untuk teknisnya yaitu Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, kemudian kelompok 1 menganalisis praktikum pada gelas 1 dan 2, kemudian untuk kelompok 2 menganalisis praktikum pada gelas 3, 4, dan 5. Nah, untuk waktu berdiskusinya nanti yaitu 15 menit ya anak-anak. Nanti Ibu akan membagi secara acak menggunakan breakout room. Nah, untuk hasil diskusinya itu dapat dituliskan dalam bentuk PPT atau Word ya anak-anak. Nah, sekarang kita bisa mengamati video terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ya? Ibu. Ibu play ya.
Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu 5 buah gelas plastik yang akan diisi dengan air biasa, air asam, air garam, minyak makan, dan juga minyak tanah. Masukkan paku bersih ke dalam masing-masing gelas plastik. Tutup semua gelas dan tunggu lebih kurang 5 hari. Inilah penampakan paku yang telah didiamkan selama 5 hari. Tampak perubahan warna pada beberapa larutan yang menandakan terjadinya reaksi korosi pada larutan tersebut. Nah, dari video tadi, apakah sudah jelas mengenai praktikum yang dilaksanakan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah jelas ya. Selanjutnya kita lanjut pada sesi diskusi. Nah, sesi diskusi kali ini akan Ibu bagi menggunakan breakout room. Nanti Ibu akan masuk ke room 1 dan room 2 untuk melihat perkembangan diskusi kalian ya. Ibu bagi dahulu. Nah, selamat berdiskusi anak-anak. Yuk, bisa join ke room-nya. Nah, di kelompok 1 ini, bagaimana nih diskusinya? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan? Gimana nih Mbak Nabil? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau Mbak Iim? Atau Mbak Inka? Dari saya belum, Ibu. Ya, dari Mbak Nabil belum. Dari Mbak Iim atau Mbak Inka gimana? Izin bertanya, Ibu. Untuk hasil pengamatan pada gelas 2 itu kan ditambahkan dengan cuka yang bersifat asam ya, Bu ya. Mengapa hasil karannya itu lebih banyak pada gelas yang pertama yang hanya air biasa ya, Bu? Nah, mantap sekali pertanyaan Mbak Iim. Jadi, pada praktikum kali ini kan hanya menggunakan asam cuka biasa, asam cuka makan itu loh. Nah, itu tuh merupakan asam lemah dengan konsentrasinya itu kecil. Nah, mungkin bisa dijadikan alasan pengaruh pada kecepatan reaksi korosi. Nah, karena korosinya itu terjadinya kan lambat karena hanya menggunakan asam lemah. Nah, bagaimana Mbak Iim? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan lain? Insya Allah sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu akan join ke kelompok yang lain ya. Bisa dilanjutkan diskusinya. Selamat berdiskusi anak-anak. Nah, halo kelompok 2 nih. Bagaimana nih diskusinya? Apakah ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan? Dari saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Naomi. Saya ingin bertanya pada gelas keempat dan kelima yang tadi ditambahkan minyak, kenapa tidak terjadi korosi ya, Bu? Ya, mantap sekali pertanyaan Mbak Naomi. Nah, karena fungsi minyak itu untuk menghambat terjadinya proses korosi, sehingga minyak menghambat atau menghalangi kontak langsung antara oksigen dengan
logam tersebut. Jadi minyak tadi memperlambat terjadinya proses korosi pada paku. Nah, apakah sudah paham Mbak Nomi atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah, terima kasih Bu. Ya, mantap semua. Jadi bisa dilanjutkan diskusinya ya. Selanjutnya nanti kita akan presentasi. Ibu Baik, akan, Bu. ya, Ibu akan keluar dulu. Nah, udah gabung semua ya ini. Alhamdulillah. Bagaimana nih diskusinya? Lancar bukan? Nah, selanjutnya kita lanjut dengan presentasi ya. Presentasinya dimulai dari kelompok pertama. Nah, silahkan nih kelompok pertama. Siapa nih yang mau mewakili kelompok pertama? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Zahra. Nanti Ibu bantu share screen ya. Iya, Bu. Terima kasih. Salah. Memang aku remes-remes. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, silahkan Mbak Zahra untuk presentasi. Menurut hasil diskusi kelompok kami, pada paku yang terendam air biasa, berdasarkan nilai potensial reduksi standarnya, besi atau Fe memiliki E0 sebesar min 0,44 volt, sedangkan oksigen dan air memiliki E0 sebesar positif 0,401 volt. Jika besi bereaksi dengan oksigen dan mengalami kontak langsung dengan air, maka besi akan mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi melalui serangkaian reaksi, maka dihasilkan senyawa Fe2O3 dengan jumlah H2O sebanyak X atau perkaratan. Yang kedua, pada paku yang direndam oleh air asam, korosi yang direndam pada air asam terjadi karena adanya reaksi reduksi tambahan yang terjadi pada katoda menyebabkan lebih banyak besi yang teroksidasi sehingga kecepatan korosi yang terjadi pada permukaan besi semakin besar. Namun, pada percobaan tersebut menggunakan asam cuka CH3COOH yang merupakan asam lemah, serta konsentrasi asam dapur terbilang sangat lemah sehingga kurang berpengaruh pada kecepatan reaksi korosi yang terjadi. Ya, mantap sekali Mbak Zahra presentasinya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya untuk presentasi kelompok 2. Nah, silahkan siapa nih yang mau mewakili kelompok 2? Saya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Kiki untuk melakukan presentasi. Baik, berikut adalah hasil pengamatan kelompok 2. Yang pertama, yang ketiga, pada paku yang terendam pada air garam, garam merupakan elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran elektron sehingga laju korosi meningkat. Yang keempat yaitu, pada paku yang terendam pada minyak makan, penggunaan minyak dapat menghambat korosi karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara oksigen dengan air, sehingga korosi tidak terjadi. Begitu juga yang terjadi dengan gelas nomor 5 pada paku yang direndam minyak tanah. Terima kasih. Ya, mantap sekali ya anak-anak Ibu. Sudah paham mengenai faktor-faktor apa saja sih yang dapat mengakibatkan korosi. Nah, dari praktikum tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih kesimpulan dari praktikum yang ada pada video tadi? Silahkan anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan?
Atau masih bingung ya? Kalau begitu, Ibu bantu ya. Jadi kesimpulannya pada praktikum tadi, faktor penyebab korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan juga adanya pengaruh dari elektrolit seperti asam dan garam. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu dengan melapisi logam dengan menggunakan minyak. Jadi minyak tadi dapat menahan laju terjadinya korosi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Nah, Ibu izin share screen lagi ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ini ada 6. Yang pertama yaitu air dan kelembapan udara. Nah, dilihat dari reaksi yang terjadi pada korosi tadi, air merupakan salah satu faktor penting berlangsungnya korosi. Nah, udara lembab banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Jadi, air dan kelembapan udara itu merupakan faktor utama terjadinya korosi. Untuk selanjutnya yaitu elektrolit asam atau garam. Nah, elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Nah, hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen. Nah, di udara, air hujan banyak mengandung asam, kan ada ya hujan asam. Jadi air hujan itu sifatnya asam. Kemudian air laut itu banyak mengandung garam karena kan kita membuat garam itu dari air laut. Nah, oleh karena itu air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Nah, mengapa zat elektrolit dapat mempercepat terjadinya korosi? Karena zat elektrolit dapat menghantarkan listrik. Di mana kita tahu kemarin bahwa reaksi redoks itu kan ada aliran elektron yang mengalir sehingga adanya zat elektrolit itu jelas mempercepat proses korosi. Nah, yang ketiga yaitu galvanic coupling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan galvanic coupling? Jadi, jika dua logam berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Nah, logam yang memiliki nilai potensial yang lebih rendah akan segera melepaskan elektron. Nah, ketika bersentuhan dengan logam yang memiliki potensial lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Nah, hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya itu lebih rendah, sedangkan logam yang mengalami potensial itu lebih tinggi justru akan lebih awet. Sebagai contoh yaitu paku keling. Nah, paku keling itu terbuat dari tembaga untuk menyambungkan besi. Akan tetapi besi tadi mudah mengalami perkaratan karena sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat karena nilai potensial besinya itu lebih rendah. Nah, dapat dijelaskan pada gambar berikut ya. Nah, gambar pertama ini kan ada reaksi antara logam Fe dan logam Zn. Nah, pada gambar kedua ada reaksi antara logam Cu dan logam Fe. Nah, pada yang pertama ini Fe dan Cu menempel karena harga potensial Zn itu lebih rendah, maka Zn mengalami oksidasi. Sedangkan besi itu aman, jadi besinya ini tidak berkarat. Yang berkarat itu malah Zn-nya. Nah, pada gambar nomor 2 ini, contohnya paku keling tadi, Cu itu memiliki nilai potensial itu lebih tinggi dibandingkan dengan Fe. Karena Fe nilai potensialnya rendah, jadi Fe ini mengalami perkaratan. Sedangkan Cu-nya itu lebih aman, jadi Cu-nya tidak berkarat. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan korosi lainnya yaitu yang keempat, permukaan logam yang tidak rata. Nah, permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan
yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Nah, permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi itu sulit terjadi. Nah, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode itu sulit terbentuk. Nah, jadi kalau kita punya logam itu harus sering dibersihkan ya, biar permukaannya tuh licin dan bersih. Jadi tidak mudah untuk mengalami korosi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pH. pH atau derajat keasaman, di mana apabila lingkungan itu pH-nya itu kurang dari 7 atau bersifat asam, maka proses korosi itu berlangsung dengan cepat. Nah, untuk yang terakhir yaitu suhu. Nah, suhu itu semakin tinggi akan menyebabkan proses korosi semakin cepat sesuai dengan hukum laju reaksi, bahwa suhu mempengaruhi laju reaksi. Nah, jika semakin tinggi suhu, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Belum ya? Nah, selanjutnya Ibu akan memberi penugasan. Nah, penugasannya yaitu, kan tadi kita udah belajar nih mengenai faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Nah, pastinya ada cara buat mengatasi korosi. Nah, penugasannya nanti anak-anak membuat poster berisi cara mengatasi korosi. Nah, posternya nanti bisa diupload di sosial media kalian, di Instagram mungkin ya. Nah, nanti akan ada reward untuk like terbanyak dan komen terbanyak. Tapi penilaian nanti ada 2 ya, ada dari Ibu yaitu dari kontennya apakah isinya udah benar, kemudian dari like tadi, like dan komen terbanyak. Nah, nanti akan ada reward dari Ibu. Nah, karena ini udah akhir, waktunya udah hampir habis, Ibu ada kuis sedikit nih. Nah, kuisnya nanti Ibu akan share di grup WA ya, nanti dikerjakan selama 10 menit. Nah, Ibu share sekarang ya, untuk mengecek pemahaman kalian mengenai apa saja tadi yang udah dipelajarin. Iya, udah 10 menit, udah pada masuk nih hasil-hasilnya. Wah, ada yang benar semua, mantap sekali. Ada yang masih salah-salah juga, nanti bisa dipelajarin lagi ya. Nanti hasil kuisnya Ibu share di WA ya, jadi buat pembelajaran kalian. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Saya mau menyimpulkan, Bu. Iya, silahkan Mbak Naomi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita belajar mengenai korosi, Bu, mulai dari definisi korosi yaitu suatu reaksi rusaknya logam akibat reaksi redoks. Kemudian kita juga mempelajari mengenai proses terjadinya korosi pada logam besi dan juga faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Begitu, Ibu. Wah, mantap sekali Mbak Naomi. Mbak Naomi pasti udah mencatat ya pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir, jadi bisa menyimpulkannya. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu nih tanggapan kalian mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Nah, gimana ya pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu? Apakah membosankan, menyenangkan, atau seru? Nah, gimana nih tanggapan dari kalian? Ibu pengen tahu buat perbaikan Ibu. Nah, ada yang bisa menanggapi atau menyampaikan kritik sarannya? Saya mau menanggapi, Bu. Iya, silahkan Inka. Menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan ya, karena ada video penjelasan yang menarik, serta ada praktikumnya juga yang jadinya tuh tambah paham gitu sama materinya. Ya, alhamdulillah ya kalau menambah pemahaman kita mengenai materi-materi tadi. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat ya. Nah, hal yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini yaitu setiap perjalanan manusia itu pasti ada pengaruh negatif dan positifnya. Tinggal bagaimana kita bisa memilah atau mengatasi faktor-faktor negatif tadi
dan mengoptimalkan faktor-faktor positif yang kita dapatkan agar lebih bermanfaat. Nah, pembelajaran kali ini Ibu tutup ya. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Ya, selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak telah memperhatikan pembelajaran hari ini, telah semangat untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Untuk materi selanjutnya udah bisa dibaca di buku halaman 53 ya, mengenai tadi cara-cara untuk mengatasi korosi. Nah, kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan, terus tetap jaga kesehatan, jangan lupa terapkan 3M, kemudian tetap semangat puasanya, jangan lupa ibadah juga. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.